Sejarah Gunung Kemukus. Dikisahkan, Pangeran Samudra adalah putra Prabu Brawijaya V, Kerajaan Mojopahit yang terakhir. Pangeran Samudra lahir dari seorang Raden Ayu Ontrowulan. Ketika kerajaan Mojopahit mulai runtuh, Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Akan tetapi, Pangeran Samudra diboyong oleh Sultan Bintoro Demak. Selama di kerajaan Sultan Bintoro Demak, Pangeran Samudra dibimbing agama Islam oleh Sunan Kalijogo. Ketika dirasa Pangeran Samudra sudah dewasa, Sultan Demak memerintahkan agar supaya Pangeran Samudra berguru pada seorang kiai gugur yang berada di Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu. Selain dari perintah Sunan Kalijogo, Pangeran Samudra juga diberi amanah dari Sultan Demak supaya mempersatukan kembali saudara-saudaranya yang telah bercerai-berai. Pangeran Samudra pun melaksanakan perintahnya Sultan Demak. Pangeran Samudra bersama dua abdinya yang setia berguru pada Kiai Ageng Gugur di lereng Gunung Lawu. Ketika itu Pangeran Samudra dibimbing tentang intisari agama Islam. Ketika itu pula Pangeran Samudra tidak menyadari bahwa Kiai Ageng Gugur itu adalah kakaknya sendiri. Ketika dirasa Pangeran Samudra sudah menguasai ilmu yang diberikan, Kiai Ageng Gugur pun menceritakan bahwa sesungguhnya dia adalah saudaranya. Pangeran Samudra terkejut seketika. Kemudian Pangeran Samudra ingat akan amanah Sultan Demak Bintoro bahwa Pangeran Samudra harus menyatukan kembali saudara-saudaranya yang telah bercerai-berai. Kiai Ageng Gugur pun akhirnya menerima dan bisa untuk dipersatukan kembali membangun kerajaan Demak. Kemudian Pangeran Samudra bersama abdinya telah seusai berguru pada Kiai Ageng Gugur melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Demak. Akhirnya Pangeran Samudra berjalan ke arah barat. Kemudian sampailah di sebuah desa yang di situ banyak hutan-hutannya. Kemudian Pangeran Samudra menamakan desa tersebut Desa Gondang Jenalas yang sekarang ada di wilayah Gemolong. Pangeran Samudra berniat bermukim sementara di Gondang Jenalas. Pangeran Samudra bertemu dengan seorang kiai dari Kesultanan Demak Bintoro yang bernama Kiai Kamaliman. Pangeran Samudra bersama Kiai Kamaliman menyebarkan agama Islam di desa Gondang Jenalas. Dirasa sudah cukup, Pangeran Samudra berjalan kembali menuju ke arah Demak. Bersama dua abdinya, Pangeran Samudra berjalan ke arah barat. Namun ketika sampailah di sebuah padang oro-oro, Pangeran Samudra jatuh sakit. Akhirnya desa tersebut dinamakan Desa Kobar karena Pangeran Samudra terkena sakit panas yang berkobar-kobar. Akhirnya Pangeran Samudra tetap memutuskan untuk berjalan ke arah barat menuju ke Demak. Namun pada suatu desa, Pangeran Samudra merasa sakitnya semakin parah. Dia berjalan sempoyongan di sebuah desa. Akhirnya Pangeran Samudra menamakan desa itu dengan Desa Doyong yang sekarang adalah Kecamatan Miri. Kemudian Pangeran Samudra memberikan
perintah kepada salah satu abdinya untuk menyampaikan kondisinya tentang pribadinya yang telah sakit kepada Pangeran Sultan Demak Bintoro. Pada Sultan Demak Bintoro, Sang Adi menceritakan bahwa Pangeran Samudra sedang mengalami jatuh sakit di suatu tempat. Sultan Demak pun menasihati kepada abdinya, seandainya Pangeran Samudra telah sampai pada wafatnya, dibumikanlah pada suatu tempat di arah laut, di arah barat laut, desa Doyong tersebut. Akhirnya abdi Pangeran Samudra pun kembali mencari di mana Pangeran Samudra beristirahat. Akan tetapi ketika dia sampai di peristirahatan, Pangeran Samudra telah meninggal dunia. Kemudian sesuai dengan perintah Sultan Demak, Pangeran Samudra dibawa ke arah barat laut dari desa Doyong tersebut. Akhirnya Pangeran Samudra dikebumikan di sebuah desa. Kemudian desa tersebut dinamakan Desa Samudra yang sekarang terkenal dengan Desa Modro. Pangeran Samudra dimakamkan di sebuah perbukitan. Setelah pemakaman Pangeran Samudra, bukit tersebut kemudian mengeluarkan asap yang berwarna hitam setiap pagi, setiap sore seperti kukusan. Akhirnya tempat perbukitan tersebut dinamakan Gunung Kemukus. Raden Ayu Ontrowulan, ibunda dari Pangeran Samudra. Demikian tadi sesungguhnya dari cerita Gunung Kemukus yang memiliki keteladanan Islam yang sesungguhnya. Marilah kita cintai Gunung Kemukus sebagai wisata religi yang sangat indah untuk dikunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.